Perbubnya itu nomor 19 tahun 2010. Nah, di situ salah satu isinya ya Pak ya, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah itu kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah. Iya. Nah, di situ ada pemilihan, terus ada pemilahan, terus ada pemindahan, pengangkutan juga. Nah, jadi semuanya itu dalam pengelolaan pembuangan sampah itu ada dasar-dasarnya juga di situ. Nah, jadi mengenai ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, nah, ekonomi, teknis, konservasi, estetika. Pokoknya di situ tuh Pak, untuk pengelolaan sampah itu dalam pertimbangan lingkungan yang lainnya dan juga tanggap terhadap Bagi kita semua, selamat sore. Di sini kami berdua akan melakukan podcast dalam rangka memenuhi tugas kewajiban sebagai mahasiswa MAP di Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Kediri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratno Saputro. Asal saya dari Tulungagung, selaku mahasiswa FISIP Magister Administrasi Publik Universitas Kediri, dan di sebelah saya ini, monggo Bu, silakan memperkenalkan. Saya Rinawati dari Tulungagung, Fakultas Administrasi Publik Universitas Kediri. Oke, di sini kita akan sedikit mengupas tentang pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini mungkin karena ini kaitannya dengan sampah, saya akan sedikit menanyakan beliaunya, karena beliaunya kebetulan bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung, Bung. Jadi kalau kita ketahui sendiri bahwasannya Kota Tulungagung, mungkin kalau kita berjalan-jalan di tengah kota melihat keasrian yang ada di wilayah Tulungagung, di alun-alun dan kota sekitarnya, kita melihat bahwasanya di situ terlihat asri dan bersih. Kelihatannya bahkan daun-daun dari pohon yang berserakan itu hampir setiap saat selalu bersih. Lah, ini semua tak lepas dari peran serta Dinas Lingkungan Hidup. Tapi tidak cukup di situ, karena Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini berwenang untuk mengelola sampah, baik itu sampah dari pabrik, industri maupun rumah tangga. Dalam season kali ini kita akan mengupas bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam lingkup sampah rumah tangga, Bu ya. Jadi mungkin apakah di sini memang ada payung hukumnya yang memayungi dasar atau acuan dalam rangka melakukan pengelolaan sampah itu. Mungkin sedikit, monggo Bu, bisa dijelaskan. Baik, akan saya jelaskan. Untuk payung hukumnya itu jelas ada, Pak. Jadi dari DLH sendiri dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sampah ini, di situ perbubnya itu nomor 19 tahun 2010. Nah, di situ salah satu isinya ya Pak ya, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah itu kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah. Iya. Nah, di situ ada pemilihan, terus ada pemilahan, terus ada pemindahan, pengangkutan juga. Nah, jadi semuanya itu dalam pengelolaan pembuangan sampah itu ada dasar-dasarnya juga di situ. Nah, jadi mengenai ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, nah, ekonomi, teknis, konservasi, estetika. Pokoknya di situ tuh Pak, untuk pengelolaan sampah itu dalam pertimbangan lingkungan yang lainnya dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Sehingga itu
masyarakat juga berperan di situ, tidak hanya dinas lingkungan hidup saja. Ini artinya keberadaan sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, Bu ya. Jadi semua warga, bahkan mungkin semua orang. Kalau pengelolaan sampah dalam hal ini kita istilahnya sedikit menengok sampah pada rumah tangga, yang mana bahwasanya apakah di dalam sampah rumah tangga yang ada di wilayah Tulungagung khususnya pedesaan, mungkin dengan adanya masyarakat pemukiman masyarakat masuk gang atau di lingkungan agak ke dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses istilahnya pengambilan ya, mungkin pengelolaan sampah itu bisa terkoordinir di mengumpul menjadi satu dan menjadi bersih. Bagaimana proses atau teknisnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini, Bu ya? Jadi proses pengelolaan sampah itu dari DLH sendiri memfasilitasi dengan memberikan gerobak, Pak. Seperti di desa saya, Desa Ketanon ya Pak saya. Nah, di Desa Ketanon itu ada 3 desa, dusun, ada 3 dusun. Jadi masing-masing dusun mendapatkan gerobak untuk pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Nah, pengangkutan sampah itu dilakukan antara 2 hari sekali, Pak. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, jadi nanti setelah mereka bapak-bapak yang mengangkut sampah itu setelah full penuh itu dia membuangnya ke TPS. Bapak-bapak yang mengangkut sampah di wilayah rumah tangga ini, Bu ya, itu apakah beliaunya dari dinas lingkungan hidup atau mungkin dari masyarakat setempat? Itu ada, sebenarnya bukan penunjukan sih, itu ada yang relawan, ada ya relawan. Iya, jadi ada yang relawan, ada yang memang dia mau Pak untuk bersedia untuk mengambil sampah-sampah seperti itu. Ini menjadi penasaran bagi warga masyarakat awam, Bu ya, bahwasanya TPS itu apa, Bu ya? Mungkin monggo dijelaskan, Bu. Jadi TPS itu bangunan kotak ya Pak, bangunan kotak saja, itu belum dikasih bak sampah. Jadi TPS itu tempat pembuangan sementara. Ya, jadi setelah gerobak diambil dengan gerobak itu sama bapak-bapaknya, gerobak itu dibuang ke tempat pembuangan sementara. Nah, di situ ada bak sampah besar dari DLH juga. Setelah itu penuh, nanti diambil dari pihak kita. Setelah diambil, diisi dengan gerobak yang baru. Setiap hari seperti itu, Pak. Setiap desa mungkin TPS itu ya, tempat pembuangan sementara itu ada di setiap desa, atau mungkin satu desa berapa TPS, atau setiap desa satu TPS, atau berapa desa satu TPS, Bu. Kemudian setelah ngumpul di TPS itu kita ketahui sendiri bahwasanya setiap hari di situ kan selalu kosong. Itu teknis pengambilannya bagaimana, Bu, dari Dinas Lingkungan Hidup? Jadi dari DLH sendiri ya Pak, setiap desa itu terdapat satu TPS, tempat pembuangan sementara itu terdapat satu. Nah, di situ setelah penuh kita mengambil, kita bawa ke pembuangan terakhir Pak, di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, setelah kita ambil itu tadi, TPS yang kita gerobak yang penuh itu tadi, kita langsung ganti yang baru. Iya, yang kosong. Sehingga nanti ketika mereka bapak-bapak yang mengambil gerobak dari sampah-sampah itu langsung ada. Jadi tidak kita ambil gerobaknya terus di situ gerobaknya kosong, tidak. Jadi begitu kita ambil
pada waktu kita ngambil itu kita juga membawa gerobak yang kosong. Diganti ya. Diganti ya, langsung otomatis ganti. Setelah penuh diambil, kita ganti yang baru. Sehingga itu bisa kita buangi lagi di situ, seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi sampah ini sebenarnya memang tanggung jawab kita bersama, bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini mengkoordinir atau mengelola sampah itu dari sampah rumah tangga yang oleh warga dibuang ke tong sampah, kemudian dikoordinir oleh petugas relawan dibawa ke TPS atau tempat pembuangan sementara, yang di situ oleh Dinas Lingkungan Hidup telah disediakan bak kosong ya. Dan kemudian bak kosong itu setelah penuh, Dinas Lingkungan Hidup membawa bak kosong diganti, yang bak penuh itu diganti bak kosong, lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir. Mungkin cukup sekian podcast yang kita lakukan dalam rangka peranan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah rumah tangga yang